Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval, mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan NIM 21030100053 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi berdasarkan KD 3.1 kelas 12 SMA, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran yang dibaca, dan KD 4.1 yaitu menyajikan simpulan dan unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulisan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa diharapkan mampu mengidentifikasi sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran serta mampu menyajikan simpulan baik secara lisan maupun tulisan. Baiklah, berikut Bapak akan memberikan contoh surat lamaran. Silahkan diperhatikan ya anak-anak. Nah, menurut kalian apa itu surat lamaran? Baik, menurut KBBI, surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja ke sebuah kantor atau instansi tertentu. Baik, kita mulai dari Bandung 23 November 2020. Di sini ini merupakan tempat dan tanggal penulisan surat. Biasanya diletakkan di pojok kiri atas atau pojok kanan atas. Dan jangan lupa menuliskan nama kota sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, yaitu dengan huruf kapital di awal kalimat. Baik, berikutnya yaitu hal dan lampiran. Hal biasanya ditulis dengan lamaran pekerjaan, kemudian lampiran dituliskan dengan jumlah halaman surat lamaran pekerjaan. Posisi yang baik yaitu di sebelah kiri. Yang terhormat tim HRD Sampurna, Menteng, Jakarta Pusat. Ini merupakan tujuan surat. Untuk menulis tujuan surat, gunakan akronim yang terhormat tanpa disertai kepada. Jangan lupa juga tuliskan alamat kantor atau instansi yang dituju. Dan tidak perlu menggunakan titik di bagian akhir. Salam sejahtera, yaitu salam pembuka. Dalam salam pembuka ini jangan lupa tuliskan tanda koma setelah salam pembuka. Perkenalkan, nama saya Iren Saraswati. Saya mendapat informasi lowongan pekerjaan sebagai ilustrator di Sampurna Media dari Jobstreet. Berikut data diri saya. Ini merupakan pembuka surat. Pembuka surat biasanya berisi dengan perkenalan diri secara singkat dan dari mana kita mendapat lowongan pekerjaan tersebut. Nama lengkap Iren Saraswati. Tempat tanggal lahir Yogyakarta 14 Maret 1996. Pendidikan terakhir S1 Ilmu Komunikasi Universitas Alma Jaya Yogyakarta. Telepon 0823 3636 9 bla bla bla. Email iren4141@gmail.com. Sejak 2015 saya bekerja sebagai ilustrator lepas. Saya terlibat dalam berbagai proyek seni, seperti proyek seni Indonesia Berkabung, Jogja Binale, dan beberapa pameran kampus. Karya saya sudah terkait di beberapa media dan sampul beberapa buku penerbit indie. Informasi selengkapnya ada dalam portofolio saya yang saya sertakan bersama surat ini. Nah, ini merupakan bagian isi. Biasanya di bagian isi ini merupakan nama lengkap, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, nomor telepon yang bisa dihubungi, serta email aktif. Dan jangan lupa menuliskan pengalaman kerja sebelumnya secara singkat. Saya ingin mengembangkan karir saya dengan menjadi ilustrator penuh waktu.
besar keinginan saya untuk bergabung bersama Sampurna Media. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Semoga segera mendapat tanggapan. Terima kasih. Nah, ini merupakan bagian penutup. Biasanya di bagian penutup itu berisi harapan supaya surat lamaran mereka diterima, dan juga jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih dan kalimat mendukung lainnya. Dan yang terakhir yaitu hormat saya, Iren Saraswati. Nah, di sini di bagian akhir biasanya merupakan tanda tangan dan nama lengkap sang penulis surat. Jangan lupa untuk menuliskan hormat saya terlebih dahulu di atas. Pasti anak-anak semua penasaran mengapa kita harus mempelajari bagaimana tata cara membuat surat lamaran. Jadi, surat lamaran di sini kita pelajari karena memiliki beberapa fungsi, sistematika, dan unsur-unsur isi yang sangat penting agar dalam penulisan surat lamaran untuk melamar pekerjaan kita tidak salah lagi. Terus, apa sih fungsi surat lamaran pekerjaan? Nah, fungsi surat lamaran pekerjaan yang pertama yaitu adalah sebagai surat yang resmi. Resmi di sini maksudnya yaitu surat yang kita buat untuk mengajukan diri kita ke suatu perusahaan untuk mengisi posisi atau jabatan yang sedang kosong. Yang kedua yaitu sebagai alat komunikasi. Nah, biasanya dalam kita ingin melakukan lamaran pekerjaan ada 2 tahap nih. Yang pertama yaitu tahap administrasi dan tahap wawancara. Nah, kalau dalam tahap wawancara itu kan kita bisa berkomunikasi secara langsung. Artinya di sini surat lamaran sebagai tahap administrasi, yaitu sebagai alat komunikasi secara tidak langsung antara sang pelamar dan instansi tersebut. Yang ketiga yaitu sebagai bahan pertimbangan. Nah, di sini surat lamaran kan berisi skill atau kemampuan yang kita punya harus sesuai dengan apa yang dicari oleh perusahaan tersebut. Jangan lupa juga untuk memasukkan pengalaman kerja dan alasan mengapa perusahaan tersebut wajib atau harus menerima si pelamar. Nah, artinya semakin baik surat yang kita tulis, maka kemungkinan kita diterima di perusahaan tersebut semakin besar. Di sini juga terdapat unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu tesis. Tesis merupakan bagian awal surat yang berisi identitas surat. Biasanya ditulis dengan kerangka berupa kepala surat, tempat dan tanggal penulisan surat, salam pembuka, dan pembuka surat. Karena di sini surat lamaran pekerjaan merupakan semi formal, artinya tidak perlu ditulis kepala surat. Berikutnya yaitu argumentasi. Argumentasi ini biasanya merupakan alasan ketertarikan si pelamar untuk melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Juga berisi alasan mengapa perusahaan tersebut harus menerima sang pelamar. Biasanya ditulis dengan kerangka yaitu berupa tujuan surat dan melampirkan persyaratan serta keahlian yang dimiliki oleh pelamar. Dan yang terakhir yaitu penegasan. Unsur penegasan dalam surat yaitu biasanya ditulis dengan kerangka itu penutup dan kalimat permohonan, salam penutup, serta tanda tangan dan juga nama jelas sang pelamar. Nah, semoga anak-anak dapat memahami apa yang Bapak sampaikan tadi. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum kita akhiri kelas pada kali ini, Bapak akan memberikan tugas, yaitu membuat surat lamaran pekerjaan yang akan kita bahas di minggu berikutnya. Sekian dari Bapak, terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.